Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ana fi ma bak min syan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar PKS Geng, wabil khusus para sesepuh dan ketuanya Pak Rahmat Tejo Coro, telah bersyukur pada kesempatan hari ini bisa bertatap layar dengan para ikhwas sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu. Di masa pandemi ini tentu salah satu hikmah bisa kita ambil adalah adanya kesempatan yang luas untuk menimba ilmu dari Sabang sampai Merauke. Dan termasuk pada malam hari ini, mungkin di tengah kesibukan atau kelelahan kita beraktivitas seharian, alhamdulillah Allah berikan kita semangat, kesehatan untuk tetap hadir di majelis ini, utamanya dalam rangka tawasau bil haq dan tawasau bis sabar. Karena kita akan menyambut bulan Ramadan yang harus menjadi Ramadan terbaik yang pernah dan akan kita jalani, Ramadan paling berkesan, Ramadan paling membahagiakan, dan insya Allah menjadi Ramadan yang juga menjadikan amal-amal kita mutaqabbala, diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita doakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti, dan tidak lupa juga kepada para sahabat dan keluarga beliau ridwanullah alaihim, dan seluruh umat Islam, bahkan seluruh pengikut risalah beliau, termasuk kita semua. Kita berharap dalam barisan pengikut beliau dan kita diberikan istiqomah hingga husnul khatimah. Bapak Ibu, mohon izin untuk share screen terkait dengan materi kita pada malam hari ini, menyambut Ramadan sepenuh hati. Tentu dengan harapan semakin kita kuat dalam mempersiapkan Ramadan, semakin kita semangat di dalam mempersiapkan Ramadan, insya Allah Ramadan kita akan diberikan kesuksesan. Sudah terlihat ya layarnya, materinya. Jadi kita review sejenak. Ini kita di bulan Sya'ban, bahkan sudah melewati pertengahan Sya'ban. Jadi benar-benar yang dulu kita rindukan, kita tulis di media sosial kita, 100 hari lagi Ramadan, 80 hari lagi Ramadan, 50 hari lagi Ramadan. Ternyata benar-benar sekarang sudah ada di hadapan. Suka tidak suka, mau tidak mau, berat tidak berat, sempat tidak sempat, kita harus benar-benar mengupayakan ikhtiar Ramadan terbaik. Nah, tentu kita juga ingin tahu bagaimana sih salah di bulan Sya'ban sebelum kemudian kita merencanakan langkah ikhtiar kita untuk mensukseskan Ramadan kita. Jadi yang pertama, salah satu simat mereka adalah ternyata mereka itu sepanjang tahun dalam kerinduan terhadap Ramadan. Di dalam disebutkan ya dalam kitab Ibnu Rajab itu, termasuk juga dikatakan oleh Mu'alla bin Fadl, di sini disebutkan kanu yad'unallaha sittata ashhur an yuballighahum Ramadan. Jadi mereka, para sahabat itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum Ramadan agar dipertemukan dengan Ramadan. Dan setelah itu
berdoa lagi 6 bulan agar amal Ramadan diterima. Nah, jadi betapa dari gambaran ini saja kita bisa membayangkan ternyata mereka sepanjang tahun merindukan Ramadan. Sepanjang tahun Ramadan ada di hati mereka. 6 bulan, walaupun yang kita tentu sering riwayat hadis riwayat Imam Ahmad ya, bagaimana doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan, itu 2 bulan dalam ini, bahkan 6 bulan senantiasa berdoa untuk dipertemukan dengan Ramadan. Dan kadang-kadang kita masih terengah, kadang-kadang kita merasa, loh kok tiba-tiba Ramadan sudah ada di hadapan. Persiapan kita ini kayaknya kalah dengan Indomaret dan Alfamart ya, apalagi dengan stasiun televisi. Mereka sudah merampungkan banyak iklan Ramadan, rekaman iklan Ramadan. Mereka sudah merampungkan rekaman acara-acara Ramadan jauh-jauh hari. Apalagi kalau setelah Ramadan, para sahabat masih terus khawatir, berdoa supaya amal Ramadan mereka diterima. Kadang-kadang kita usahanya begitu Idul Fitri, yang ada adalah tentu kebahagiaan yang kemudian bisa jadi melalaikan, lupa bahwa belum tentu amal-amal tersebut diterima. Masih ingat ada seorang sahabat, kalau tidak salah Ibnu Umar, yang jihadnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Suatu ketika pernah mengatakan, seandainya 2 rakaat sholat sunnahku ini diterima, sungguh cukup bagiku. Para sahabat kemudian kaget, bukankah dia adalah sahabat utama, kenapa mengatakan seperti itu? Maka beliau menjawab, beliau mengingat qaulillahi ta'ala, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sungguh Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa saja. Maka Bapak Ibu, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepanjang tahun rindu Ramadan adalah salafus saleh, inspirasi salafus saleh yang seharusnya juga bisa kita ikuti. Dan mereka menjadikan bulan Sya'ban sebagai syahrul qurra. Dikatakan oleh Salamah bin Kuhail, kana yuqalu syahrus Sya'ban syahrul qurra. Diviralkan bahwa bulan Sya'ban itu bulannya pembaca Al-Qur'an. Ada seorang Amr bin Qais, idza dakhala syahrus Sya'ban aghlaqa hanutahu fatafarraga liqiraatil Qur'an. Beliau ini ketika masuk Sya'ban, bukan Ramadan ya, apalagi Ramadan. Ketika masuk Sya'ban sudah menutup tokonya, lalu tafarraga, mengosongkan waktunya untuk membaca Al-Qur'an, liqiraatil Qur'an. Jadi mereka, para salaf, berasumsi bahwa mereka yang senantiasa menjaga Al-Qur'an di bulan Sya'ban, tentu di bulan Ramadan akan lebih mudah lagi dan akan lebih meningkatkan lagi kedekatannya dengan Al-Qur'an. Jadi pemanasannya luar biasa. Jadi kalau ibaratnya Ramadan itu ujian, Sya'ban harusnya sudah ada tryout-tryoutnya. Kalau Ramadan itu adalah pertandingannya, seharusnya Sya'ban kita sudah melatih diri kita. Maka bulan Ramadan ini beliau tokonya. Nah, kita pun bisa jadi kita menutup apa-apa yang menyibukkan diri kita secara berlebihan untuk juga fokus di dalam menyambut Ramadan. Dan mereka salah satu dengan membaca Al-Qur'an. Kemudian juga mereka menjadikan Sya'ban sebagai bulan untuk mengeluarkan zakat. Di sini diceritakan oleh Anas bin Malik. Bapak Ibu sekalian, Anas bin Malik itu seorang sahabat yang dikenal al-mu'ammarin, panjang usianya. Beliau ketika masa Rasulullah SAW memang masih anak kecil ya. Beliau membantu Rasulullah, melayani Rasulullah. Tetapi beliau ini mendapati hari-hari bersama kaum muslimin sampai khalifah ke-11 atau 12, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Walaupun ketika itu Umar bin Abdul Aziz masih muda ya, bahkan Anas bin Malik sempat memberikan testimoni Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, ma shallaitu khalfa ahadin, aku tidak pernah sholat di belakang seseorang yang sholatnya paling persis dengan Rasulullah SAW melebihi sholat pemuda ini, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz kita tahu wafat di usia pada tahun 101 Hijriah. Berarti Anas bin Malik usianya cukup ya, panjang.
Dan kemudian beliau memberikan testimoni tentang kondisi kaum muslimin dalam rentang waktu beliau mengalami usia panjang bersama kaum muslimin. Beliau mengatakan, kanal muslimuna idza dakhala Sya'ban inkabu 'alal masahif faqara'uha. Ini tadi mengulang yang tadi, beliau kembali menguatkan orang muslim, kaum muslimin ketika masuk Sya'ban itu sudah fokus, mereka kembali fokus ke mushaf dan membacanya. Wa akhraju zakata amwalihim taqwiyatan lid-dhaif wal miskin ala siyamir Ramadan. Nah, ini poin yang menarik. Mereka juga bersemangat untuk mengeluarkan zakat harta, zakat mal di bulan Sya'ban supaya apa? Supaya para duafa, orang-orang miskin itu siap menyambut Ramadan. Supaya mereka juga mempunyai persiapan apa yang menjadi santap sahurnya dan apa yang menjadi santap hidangan berbukanya. Jadi ternyata mereka justru mengeluarkan zakat malnya di bulan Sya'ban dengan asumsi supaya orang-orang miskin mampu juga bersemangat dan senang menyambut Ramadan. Makanya wajar kalau kita pun sebenarnya bisa meniru ya, untuk mengeluarkan entah zakat, entah sedekah dalam rangka apa? Memberikan paket-paket berbagi kepada kaum miskin supaya mereka juga senang dengan Ramadan, supaya mereka juga bahagia menyambut Ramadan dan setidaknya mempunyai sedikit bekal, ada gambaran bagaimana mereka akan sahur dan bagaimana mereka akan berbuka. Kemudian yang jelas bulan Sya'ban adalah bulan di mana Rasulullah SAW memperbanyak puasa sunnah. Tentu ini menjadi puasa sekaligus latihan. Dan bagi Ibunda Aisyah, bulan Sya'ban juga bulan beliau mengqadha puasa yang terlewat. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa ketika ditanya Rasulullah SAW oleh Usamah bin Zaid, kenapa aku tidak pernah melihat engkau berpuasa lebih banyak melebihi puasa di bulan Sya'ban, maka Rasulullah SAW mengatakan ini adalah bulan yang manusia sering lalai, lalu ini adalah bulan di mana amal-amal diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau ingin diangkat amal dalam kondisi berpuasa. Jadi hari-hari Sya'ban memang hari untuk memperbanyak puasa, melatih puasa. Tentunya bagi yang belum terbiasa tidak berpuasa dekat-dekat dengan Ramadan. Nah, setelah semua itu Bapak Ibu sekalian, jadi Ramadan, setelah kita melihat bagaimana salafus saleh di bulan Sya'ban, maka Ramadan itu kesimpulannya dua, sebentar lagi dan sebentar sekali. Ibaratnya kalau kita di satu supermarket, kita diberikan kesempatan belanja gratis selama 30 detik saja. Maka apa yang kita lakukan? Apakah kita santai? Apakah kita tiduran? Saya yakin tidak mungkin. Atau kita mengambil apa saja tanpa tahu atau tidak? Jangan-jangan kita mengambil hal-hal yang murah meriah. Kita lupa hal-hal yang inti, penting dan bernilai. Sehingga ketika 30 detik itu selesai, bisa jadi kita keluar dari perlombaan itu dan belum membawa apa-apa yang bernilai. Itulah Ramadan. Sebentar lagi, sebentar sekali, dan hari-harinya dikatakan dalam Al-Quran ayyamam ma'dudat, hari-harinya sangat terbatas. Dan ayat ini adalah satu kinayah, satu isyarat bahwa Ramadan itu sebentar. Maka dalam Suratul Tafsir, Syekh Muhammad Sulaiman Al-Asqar mengatakan sebuah kesalahan bagi siapapun yang menyanyikan Ramadan ini, karena kita sudah diberikan clue, sudah diberikan bocoran bahwa Ramadan itu ayyamam ma'dudat, ini sebentar saja. Maka kalau ada yang kemudian tidak melewatkan, tidak mempersiapkan, tidak mengkondisikan hati dengan tarhib Ramadan, maka kita jadi akan keluar dengan sepenuh penyesalan. Jadi bagaimanapun bulan Ramadan dengan berbagai macam peluang di dalamnya, tetap saja kita bisa gagal ataupun sukses. Karena sebagaimana satu ibadah,
Ibadah sholat juga bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, menjadi indikator kesuksesan. Tetapi bisa juga ibadah sholat menjadikan kegagalan. Fawailul lil musallin, sungguh kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Maka demikian pula puasa, kemungkinannya tetap saja bisa sukses, dan kemungkinan kedua ternyata ancaman kegagalan itu nyata. Maka dikatakan dalam hadis, rubba shaimin hadduhu min siyamhi al-ju' wal atos. Ini salah satu hadis yang populer ya. Banyak, betapa banyak, ini menunjukkan tidak sedikit. Kalau kita mau jujur dengan kata-kata banyak, itu berarti bisa jadi mayoritas. Naudzubillah summa naudzubillah. Banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan pahalanya dari puasa itu kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan summan salaha qabla an yughfaru lahu. Sungguh amat merugi, sungguh amat hina orang yang sempat mendapati Ramadan, lalu kemudian Ramadan itu berlalu sementara dia belum diampuni dosa-dosanya. Maka ancaman Ramadan gagal itu ada dan nyata, bukan hoak, bukan ilusi, tetapi benar-benar diingatkan, diberikan warning oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada cara lain kecuali kita menyiapkan diri. Pada saat yang lain, Syekh Yusuf Qaradawi juga pernah mengingatkan. Beliau ketika itu menjelaskan mengapa Ramadan pada abad-abad pertama itu selalu melahirkan motivasi kemenangan, kejayaan, semangat berjihad fisabilillah yang melahirkan futuhat-futuhat Islamiyah. Lalu kenapa Ramadan di era-era kontemporer hari ini tidak mampu membangkitkan semangat kaum muslimin, apalagi menjayakan kaum muslimin? Kemudian beliau mengambil satu hikmah, karena kaum muslimin di bulan Ramadan membagi waktunya menjadi dua saja, yaitu siang hari bermalas-malasan dan malam hari kenyang-kenyangan. Jadi seandainya kita juga mengikuti langkah ini, Ramadan hanya kita isi dengan dua hal, siang hari malas-malasan dan malam hari kenyang-kenyangan, niscaya Ramadan berlalu tanpa kita bisa merasakan apapun yang bisa merubah diri kita, apalagi masyarakat kita. Dan Ramadan nanti akan berjalan begitu cepat. Kita mungkin akan merasakan berat pada hari-hari awal, tapi setelah itu bahaya kelalaian akan terus mengancam. Nah, Bapak Ibu dan sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah butuh kharitatut thoriq, road map. Kita butuh satu peta untuk merencanakan bagaimana Ramadan kita membawa kesuksesan dan bukan kegagalan. Tentu ini bukan hal yang baru. Kita sudah diingatkan bagaimana optimal dalam mengisi Ramadan. Jadi ini adalah bagian dari tawasau bil haq dan tawasau bis sabr, mengingatkan dan menguatkan. Ikhtiar yang pertama adalah tentu saja semua berawal dari niat. Innamal a'malu binniyat. Ikhtiar, mohon maaf, bukan ikhtiyat ya. Niat lurus sepenuh hati, niat ikhlas. Biasanya ikhlas itu identik karena memang benar-benar kita suka dengan Ramadan itu. Benar-benar kita ikhlas di dalam menyambutnya, karena kita memahami betapa mulia Ramadan itu. Bahkan seorang Umar bin Khattab yang lebih identik dengan ketegasannya pun berbahagia luar biasa dengan datangnya Ramadan. Beliau mengatakan, marhaban bimutahhir dunubina, selamat datang dengan bulan yang membersihkan dosa-dosa kami. Jadi Umar bin Khattab menyambut Ramadan dengan ungkapan marhaban bimutahhir dunubina. Maka ketika kita bertahniah Ramadan, mengucapkan ucapan selamat satu sama lain dengan datangnya Ramadan, tidak lain dan tidak bukan itu adalah untuk mentarghib, memotivasi kita agar menjadikan kita bersemangat dalam masuk Ramadan, bahkan juga
ada di antaranya yang berdoa Yahya bin Abi Katsir, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan tasallumuhu minna mutaqabbalan, mengharap diterima Ramadan, mengharap terus bersama Ramadan, dan mengharap diterima pahala-pahala Ramadan. Maka mari kita hadirkan niat dan kegembiraan. Karena tentu saja Umar bin Khattab mengatakan bulan penuh ampunan, karena hadirnya Ramadan saja mukaffirat bainahunna idajtunibatil kabair, sudah membersihkan dosa-dosa kecil datangnya Ramadan saja. Belum lagi ketika kita mendengar Ramadan musim kebaikan, tuftahu fi abwabul jannah, dibuka pintu surga. Ini Ibnu Rajab Al-Hambali mengomentari, tidak mungkin orang mukmin gak bergembira ketika pintu surga dibuka. Tidak mungkin orang mukmin tidak bergembira ketika pintu neraka ditutup, dan tidak mungkin orang mukmin tidak bergembira ketika setan-setan terbelenggu. Maka kegembiraan kita adalah karena memang Ramadan ini musim kebaikan. Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, tentu saja bukan hanya Ramadannya, kita juga akan merasa niat ikhlas puasa kita semakin kuat ketika kita juga mengetahui bahwa di dalam puasa kita ada banyak hal-hal yang sangat spesial, ada hikmahnya, ada keutamaannya, ada janji-janji Allah kepada orang yang berpuasa, yang semakin kita menghayatinya, insya Allah puasa kita akan menjadi semakin menyenangkan, semakin terasa ringan. Segala sesuatu semakin kita mengenal keutamaannya, maka akan semakin ringan kita menjalankannya. Apalagi puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengungkapkan as-siyamu li wa ana ajzibi, Allah yang akan memberikan balasan spesial. Kemudian juga kita dijanjikan kegembiraan, ada harian lil shaimi farhatan, bagi orang yang puasa dapatkan dua kebahagiaan, dua kegembiraan harian. Inda fitrihi, ketika berbuka tentu bergembira dengan berbukanya, dan inda liqa'i rabbih, ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga tentu menghapuskan dosa-dosa kita, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini hadis yang paling populer di bulan Ramadan. Puasa juga yang akan membela kita di akhirat nanti dengan mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menghalanginya dari makan minum di siang hari. Maka puasa akan membela kita di akhirat nanti. Dan yang jelas, puasa adalah bagaimana kita mengangkat diri kita, diapresiasi sepenuhnya. Karena apa? La khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Satu hadis ini sering saya ulang-ulang kalau kita berbicara tentang keutamaan puasa. Bahkan mencakup yang lainnya hadis ini. Kenapa? Hadis ini menjelaskan betapa mulianya orang berpuasa karena bau mulut saja diapresiasi dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi coba? Sehingga kalau kemudian kita berasumsi bau mulutnya orang berpuasa saja dihargai dan diapresiasi, maka bagaimana dengan tilawahnya? Bagaimana dengan sedekahnya? Bagaimana dengan dakwah dan jihadnya? Bagaimana dengan amalnya? Bagaimana dengan ibadah-ibadah sunnahnya? Tentu mendapatkan apresiasi yang berlipat-lipat, sebagaimana juga disebutkan di dalam riwayat-riwayat lainnya. Jadi Bapak Ibu dan sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya satu hadis ini saja sudah mencukupi untuk menjadikan gambaran kita betapa puasa adalah ibadah yang luar biasa. Karena apa? Bau mulutnya berharga, dihargai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhtiar yang kedua adalah tentu tidak mungkin satu amal diterima setelah ikhlas kecuali juga harus mutabaati as-sunnah atau sesuai SOP dan aturan fikihnya. Maka tidak mungkin kita menyambut Ramadan hanya dengan sepenuh hati, tetapi tidak dengan sepenuh pikiran. Maka kita harus berupaya untuk mempelajari tentang fiqhus shaum. Ibnu Abbas mengatakan dalam satu hadis, yang ini secara riwayat mungkin ada tentu permasalahan di dalam riwayat ini, tetapi di sini kita bisa mengambil maknanya. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, faqihun wahid asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang yang faqih, faham dalam masalah agama,
ternyata tanpa pemahaman. Maka demikian pula kalau kita beribadah puasa kita tanpa pemahaman, tanpa memahami fikihnya, barangkali kita akan terjebak pada hal-hal yang ternyata bisa merusak puasa kita tanpa kita sadari. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslih." Barang siapa beramal tanpa ilmu, maka dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Maka keutamaan orang yang berilmu, memahami dalam ibadahnya, itu luar biasa dan tidak berlebihan. Bapak Ibu dan sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar bin Khattab mengatakan, "La mautal fi abidin qaimin laimin mauti akilin amara anillahi amrahu fa'alima ma ahallallahu lahu wa ma harrama alaih." Sungguh, beliau mengatakan, kematian 1000 orang ahli ibadah yang senantiasa qiyamul lail di malam hari dan puasa sunnah di siang hari lebih ringan daripada meninggalnya 1 orang berilmu yang memahami apa yang dihalalkan Allah dan apa yang diharamkan Allah. Jadi luar biasa perbandingannya. 1000 ahli ibadah saja tanpa ilmu ternyata lebih ringan kematiannya daripada 1 orang yang memahami ilmu, khususnya tentu dalam hal ini adalah tentang fikih. Maka dalam Ramadan sekali lagi masih ada kesempatan senantiasa kita mencari, bertanya, mengkaji, membaca, mendiskusikan semua hal yang terkait dengan fikih Ramadan. Dan saya tidak akan membahas dalam kesempatan ini, tentu terlalu luas pembahasannya kalau kita masuki fikih Ramadan. Tapi marilah kita manfaatkan waktu yang tersisa di bulan Sya'ban ini untuk kembali membuka-buka atau mengkaji kajian khusus tentang fikih puasa, agar kita yakin dan tenang dengan puasa kita, dan puasa kita benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin permasalahan itu terus berulang setiap tahun. Pertanyaan itu pun ada terus, dan setiap kali Ramadan mungkin membuat kita ragu lagi. Apalagi kalau kita membahas tentang bagaimana sih puasa wanita hamil dan menyusui. Bagaimana wanita hamil dan menyusui yang memilih tidak berpuasa, lalu bagaimana cara dia mengganti puasanya? Apakah dengan qada atau dia? Pertanyaan paling legendaris. Jadi setelah tadi ya kita bicara betapa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan fikih, mari kita selesaikan, tuntaskan sebelum Ramadan tiba, karena sejatinya itu adalah bagian dari yang akan memperkuat kualitas kesuksesan puasa kita dan tentu juga kesuksesan Ramadan kita. Nah, kemudian ikhtiar yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga kualitas puasa kita. Bagaimana kita pastikan pahala puasa yang luar biasa itu utuh kita terima. Jangan sampai ada banyak hal yang akan mengganggu, bahkan mengurangi puasa kita. Maka salah satunya adalah jangan diremehkan, misalnya ketika Rasulullah SAW mengatakan tasahharu fa inna fis sahur barokah. Jadi bagaimana kita menjaga kualitas puasa kita? Yang pertama tentu adalah segala sunnah-sunnahnya kita optimalkan. Dan yang kedua, hal-hal yang mengurangi dan merusak pahala kita jauhi. Maka dalam sahur misalnya, para ulama berbicara luar biasa ketika dari hadis yang singkat ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, bersahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Maka kemudian para ulama berlomba-lomba mengupas apa sih makna berkah di dalam sahur kita. Ternyata sahur diliputi keberkahan karena dia adalah waktu mulia, waktu di mana ampunan Allah Subhanahu wa taala peluangnya berlipat ganda, waktu di mana kita diminta memperbanyak istighfar, wabil asharihum yastaghfirun. Dan sahur itu adalah penguat kita di dalam menjalankan ketaatan sepanjang hari. Orang yang merencanakan puasa yang sukses, tentu dia akan fokus
juga dengan sahurnya. Tapi kalau dia merencanakan puasa yang penuh dengan kemalasan dan akhlak yang buruk, maka dia tentu tidak menjaga kualitas dalam sahurnya. Kemudian dalam riwayat juga bagaimana malaikat mendoakan rahmat kepada orang-orang yang makan sahur. Dan inilah pembeda antara puasanya kaum muslimin dan puasa ahlul kitab, yaitu dimakan sahurnya. Orang-orang beriman mempunyai syiar kekhususan, yaitu mereka makan sahur dibandingkan puasanya ahlul kitab. Kemudian juga makanan yang kita makan pada dasarnya mubah bisa berubah menjadi sunnah ketika kita niatkan di dalam makanan itu kita ingin mendapatkan ketaatan yang lebih ringan sepanjang hari. Dan semua itu ditutup ketika kita mengakhirkan sahur, maka kita mendapat keberkahan waktu fajar, kita bisa menjawab azan, dan tentu saja bisa melaksanakan sunnah-sunnah fajar dan sholat secara berjamaah. Inilah bagaimana para ulama memberikan perincian tentang makna keberkahan di dalam sahur. Kemudian yang tentu kita lakukan untuk menjaga kualitas puasa kita adalah jangan sampai melakukan hal-hal yang terlarang yang bisa merusak pahala puasa kita, tidak di siang hari dan tidak di malam hari. Dikatakan tentang kedustaan, siapa yang berdusta dan beramal dengan kedustaan, maka falaisa lillahi hajah min an yada ta'amahu wa syarabahu. Bagi siapa yang tidak pernah meninggalkan kedustaan, beramal dengan kedustaan, Allah tidak peduli dia meninggalkan makan minumnya. Maka jangan sampai pahala puasa kita kemudian berkurang sedikit demi sedikit dengan emosi yang terpancar, dengan kata-kata kotor dari lisan kita, dengan pandangan mata yang liar, dengan amal-amal yang sia-sia, dengan ghibah yang kita perturutkan, dan bahkan dengan kemaksiatan-kemaksiatan siang maupun malam hari, karena sejatinya itu hanya akan mengurangi, bahkan bisa menghancurkan pahala puasa kita. Dan yang tersisa tinggal apa? Yang tersisa hanya tinggal lapar dan dahaga semata. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian yang berikutnya adalah tentu setelah kita menjaga kualitas puasa kita, tidak lain dan tidak bukan, mari kita hiasi Ramadan kita dengan mengoptimalkan pahala. Karena Ramadan bukan hanya puasa, maka tidak tepat ketika hanya selamat menjalankan ibadah puasa, tetapi selamat menjalankan ibadah Ramadan. Maka Ramadan adalah bulan yang banyak kegiatan. Tetapi kalau tidak hati-hati, kita bisa disibukkan dengan kegiatan yang ternyata justru mengurangi kehusukan dan energi kita, bisa terbuang sia-sia. Yang pertama, kegiatan Ramadan yang harus kita prioritaskan adalah yang bernuansa ibadah inti Ramadan. Dia jelas puasanya, jelas sholatnya, jelas tarawihnya, jelas tilawahnya, jelas sedekahnya. Ini bagian dari ibadah inti Ramadan. Tetapi ada juga di bawah itu ada ibadah atau ada kegiatan yang nilainya syiar kebaikan. Mungkin ada ceramah-ceramah Ramadan, ada lomba-lomba kebaikan, ada buka bersama yang diikuti dengan taujihat kebaikan. Itu juga sesuatu yang menjadi syiar dan bisa kita kuatkan sebagai bagian dari yang menambah kenangan dan kesan kita terhadap Ramadan. Tetapi hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang ketiga, yaitu ketika kita disibukkan dengan festivalisasi Ramadan, komersialisasi Ramadan, acara-acara yang sebenarnya tidak berhubungan dengan Ramadan, tetapi hanya distempel dengan Ramadan supaya menarik minat kita. Entah itu diskon di berbagai macam industri, entah itu berbagai macam lomba-lomba yang barangkali tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Jangan sampai 30 hari kita hanya disibukkan dengan pernik-pernik Ramadan, atau bahkan ternyata festivalisasi Ramadan. Pernah ada talk show Ramadan yang mengambil judul tips pacaran khusyuk saat Ramadan. Tentu tidak ada kaitannya sama sekali. Semua berusaha menghubung-hubungkan dengan Ramadan. Televisi mungkin menyajikan acara infotainment spesial Ramadan. Tentu tidak ada hubungannya. Maka hati-hati dengan kegiatan yang festivalisasi dan komersialisasi Ramadan tanpa makna.
Maka ibadah intilah yang kita ingin optimalkan. Tentu sudah jelas, kita sudah sering mendengar bagaimana para mubalik, para penyeramah mengingatkan tentang Ramadan syahrul Quran, Ramadan syahrul qiyam, Ramadan syahrul muasat, ya, bulan berbagi, Ramadan syahrul dakwah wal jihad, Ramadan juga adalah syahrul doa, bulan tempat kita berbanyak doa. Semuanya sudah sering kita diingatkan oleh para penceramah. Saya hanya ingin mengingatkan bagaimana salafus saleh memaknai dan mengoptimalkan Ramadan mereka. Utsman bin Affan misalnya, beliau ini, fakana Utsman bin Affan, beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari. Dan bukan itu saja, ditambah lagi ketika tarawih, beliau menyelesaikan Al-Baqarah setiap hari yang dibagi dalam 12 rakaat. Ini luar biasa. Kita bisa membayangkan bagaimana surat Al-Baqarah dengan sekitar 46 halaman yang kemudian diselesaikan dalam 12 rakaat tarawih, sementara di siang harinya sudah menghatamkan Al-Quran. Kemudian diriwayatkan juga bagaimana para sahabat kanu yakumuna al-lail kullahu hatta idza faragu minas salat istajala khadam bis sahur. Dikatakan di antara mereka ada yang semangat menghidupkan malam sepanjang malam qiyamul lail, baru berhenti setelah menjelang fajar dan kemudian segera makan sahur. Mereka termasuk orang-orang yang mengakhirkan sahur dan disibukkan dengan menghidupkan malam. Kemudian juga ada contoh yang lain bagaimana Sufyan As-Tsauri, idza dakhala Ramadan taraka jami'il a'mal wa aqbala ala qiraatil Quran. Beliau menjadikan Ramadan sebagai syahrul Quran. Ketika Ramadan datang, meninggalkan seluruh aktivitas yang tanpa makna. Kalau hari ini betapa banyak aktivitas kita yang mungkin tanpa makna. Kalau Bapak Ibu melihat bagaimana laporan Kompas Digital pada awal Februari yang lalu, di situ menyajikan betapa dari 190-an juta pengguna internet di Indonesia yang menggunakan handphone, itu rata-rata menghabiskan waktu di handphonenya sehari sebanyak 8 jam 52 menit. Dan dari waktu itu 3,5 jam diantaranya hanya dihabiskan untuk bermedia sosial. Maka hari-hari ini ketika datang Ramadan, hendaklah kita bisa memilih kembali, menyeleksi kembali kira-kira amal-amal apa, kegiatan-kegiatan apa yang tanpa makna yang segera harus kita tinggalkan untuk kita fokus kepada tilawatul Quran. Dan Imam Al-Bukhari mempunyai program bagaimana setiap Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari 1 kali seperti Utsman bin Affan, tetapi dengan ditambah bonus digunakan di dalam qiyamul lail, di dalam tarawih. Setiap 3 malam sekali beliau pun menghatamkan Al-Quran. Artinya apa? Tarawih beliau 1 malam setara dengan 10 juz. Luar biasa bagaimana mereka para salafus soleh menjadikan puasa sebagai syahrul Quran wa syahrus syiyam. Begitu pula Ramadan bagi mereka adalah memperbanyak doa. Betapa tidak, di dalam ayat Ramadan sudah diingatkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka kesempatan kita Bapak Ibu dan sahabat sekalian memperbanyak doa, karena doanya orang berpuasa, seharian berpuasa itu juga mustajab, menjelang berbuka juga mustajab. Maka kita bisa manfaatkan untuk memperbanyak doa, doa untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, masyarakat, dan tentu saja untuk kaum muslimin semuanya. Doa agar Islam menjadi Islam semakin dikenal, semakin jaya di negeri ini, semakin tegak aturan-aturan dan hukumnya, dan juga semakin banyak orang yang kemudian memperbanyak ketaatan bahkan setelah Ramadan sekalipun. Maka kita bisa menginventaris dan membuat catatan tentang doa-doa yang ingin kita panjatkan secara khusyuk di bulan Ramadan. Kemudian juga para salaf menjadikan Ramadan sebagai bulan berbagi. Imam Ad-Dhahabi menceritakan tentang Hamad bin Abi Sulaiman. Dia bukan orang sembarangan. Dia ulama dan gurunya Imam Abu Hanifah.
dan mempunyai kekayaan yang luar biasa, sampai beliau mempunyai program Ramadan Peduli. Apa programnya? Beliau memberi makan setiap berbuka puasa 500 orang dari orang-orang duafa, dan kemudian setelah hari raya beliau memberikan bonus, kalau kita mungkin istilahnya THR. Setiap satu orang yang sudah beliau berikan buka puasa itu, setiap satu orang diberi 100 dirham. Kalau 100 dirham, 1 dirham saja itu adalah 60.000, maka 100 dirham adalah sekitar 6 juta, dan beliau berikan THR itu kepada 500 orang. Jadi luar biasa bagaimana semangat seorang faqih Kufah ini, gurunya Abu Hanifah, dalam mensiarkan Ramadan sebagai bulan peduli. Maka marilah kita tentu optimalkan Ramadan dengan berbagai macam amal kebaikan. Tetapi semua itu harus kita tutup dengan semangat istiqomah dan mengambil hikmah di bulan Ramadan ini. Dan semua tadi tanpa makna kalau kita kemudian berguguran di putaran akhir Ramadan. Maka kunci yang terakhir adalah istiqomah, pertahankan semangat Ramadan itu sampai di akhir Ramadan, dan tentu saja dengan mengambil hikmah untuk kita jadikan oleh-oleh ketika kita keluar dari Ramadan. Adalah Rasulullah SAW ketika masuk 10 malam yang terakhir, beliau kemudian syadda mi'zarahu, sebagai gambaran kesungguhan dalam ibadah, mengikat sarungnya, kemudian membangunkan keluarganya, dan juga ahyal laila. Tentu saja kita tahu salah satunya bukan hanya untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, tetapi juga karena memang amal yang terbaik, amal yang dinilai salah satu adalah amal akhir, bagaimana kita mengakhiri Ramadan itu. Maka mungkin Ramadan di musim pandemi ini sejatinya kita mungkin tidak terlalu disibukkan dengan agenda-agenda seperti sebelum-sebelum ini. Mungkin ada mudik dengan segala kerepotan luar biasa. Barangkali mungkin hikmahnya adalah dengan Ramadan di musim pandemi kita bisa belajar bagaimana sesungguhnya kita menjadikan Ramadan sebagai bulan yang khusyuk, dan mengakhiri Ramadan dengan iktikaf, dengan mengejar malam Lailatul Qadar, bukan dengan kerepotan-kerepotan dalam mempersiapkan hari raya. Dan tentu saja terlebih lagi Bapak Ibu sekalian, salah satu indikator sukses kita adalah ketika semua tarbiyah Ramadan, pelajaran-pelajaran Ramadan, hikmah-hikmah Ramadan itu bisa kita borong, kita bawa ketika kita keluar Ramadan. Bagaimana kita bisa menguatkan karakter ikhlas. Betapa tidak kita berpuasa tanpa membutuhkan orang mengakui puasa kita. Kita puasa hanya karena Allah, tidak ada orang yang tahu kita puasa. Maka karakter ikhlas harus terus bertahan sampai setelah kita melewati Ramadan. Karakter ihsan, yaitu bagaimana kita ingin melaksanakan puasa tanpa celah, tanpa ada diskon pahala. Karakter indibat, karena luar biasa kita mengatur waktu sahur kita. Kita merencanakan sahur agar puasa kita sukses. Karakter mujahadah, karena kita menjalankan banyak ibadah dalam bulan Ramadan ini dengan begitu luar biasa. Karakter peduli, karena kita memperbanyak sedekah dan juga berbagi hidangan berbuka puasa dan mendapatkan keutamaan luar biasa. Karakter munadzam, karena kita teratur di bulan Ramadan, merangkai seluruh amal-amal dan terus menjalankan dengan waktu yang terbatas. Karakter sabar, karena meskipun dalam kondisi lapar, kita tetap berusaha, terus bekerja, terus beribadah, terus menjalankan ketaatan-ketaatan. Maka ketika semua karakter ini kita bawa keluar Ramadan, maka sejatinya Ramadan telah usai, tapi kita membawa buah-buahnya untuk menemani hari-hari kita dalam 11 bulan berikutnya sampai Ramadan kembali tiba menyapa kita. Allahumma a'id alaina Ramadan a'waman mutatalian. Ya Allah, kembalikan kepada kami Ramadan, ulang kepada kami Ramadan setiap tahun, terus menerus kami mendapati Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, semoga kita diberikan semangat dan kita diberikan keistiqomahan hingga husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, luar biasa materi Tarhib Ramadan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh beliau. Dan ini kita nanti, saya tadi dari kode sampai dengan 21.30 maksimal. Jadi monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menanyakan sesuatu kepada Ustadz terkait dengan materi Tarhib Ramadan ini, apa saja monggo silahkan di Zoom langsung jenengan buka saja ya, di Zoom-nya langsung dibuka aja untuk kemudian langsung berbicara, atau ini yang di komentar Zoom juga sudah ada yang bertanya, nanti akan saya bacakan juga. Tapi yang pertama dulu, kalau misalnya ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dibuka mic, langsung bicara, monggo silahkan. Saya beri waktu dulu sebelum saya membacakan yang di komentar. Monggo, ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan ke Ustadz? Oke, adakah Bapak Ibu? Kalau ada silahkan langsung dibuka mic-nya saja, langsung berbicara. Kalau melambaikan tangan begitu saya agak kesulitan nih, banyak banget di sini nih. Oke, monggo. Kalau belum ada berarti ini akan saya bacakan yang di kolom chat ya. Yang di kolom chat. Saya bacakan di kolom chat ya Ustaz ya. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar saya akan bacakan di chat dulu. Ada dari Bapak siapa nih? Pak Abdullah ya, Pak Abdullah. Tadi dikatakan Ustadz bahwa salah satu hal yang dilakukan di bulan Sya'ban adalah mengeluarkan zakat mal untuk menguatkan kaum duafa dan miskin di bulan Ramadan ini. Bagaimana cara menghitung zakat pertanian dengan cara menyewa lahan tersebut Ustadz? Contohnya begini Ustadz, kita sewa tanah seharga 10 juta per tahun, biasa panen 3 kali katanya, dan hasil panen pertama itu 1,5 ton, keduanya 2 ton, ketiganya 2 ton. Berapakah zakatnya Ustadz yang harus dikeluarkan? Apakah 5% dari bruto ataukah dikurangi operasional seperti biaya sewa, pembelian pupuk, pengelolaan lahan dan sebagainya? Jadi ini terkait dengan ini Ustadz, sedekah dengan zakatnya dan sebagainya. Ini pertanyaan Ustaz. Gimana Ustaz? Langsung dijawab dulu Ustaz, barangkali. Ya, terima kasih. Pokoknya kalau pertanyaan itu pasti yang menarik tentu sisi fikih ya. Okay. Karena praktis dan menjadi salah satu tantangan dalam kehidupan sehari-hari ya, tentang masalah-masalah kan dijawab dengan aturan-aturan fikih. Yeah. Tapi betul ya, di dalam masalah perhitungan zakat pertanian tentu saat ini banyak sekali cara perhitungan yang menyesuaikan dengan sisi perkembangan zaman. Seperti tadi perhitungan antara neto atau bruto ya. Kalau dulu mungkin hanya sederhana dibedakan antara sawah tada hujan yaitu 10% dengan yang sawah dialiri sendiri 5%. Tapi sebenarnya ini juga kemudian tadi sekali lagi menginspirasi sehingga pada perhitungan kontemporer memang sudah banyak yang menjadikan perhitungannya adalah perhitungan neto tetapi dengan 5%. Maka ketika jelas panennya berapa, dikurangi dulu dengan biaya-biaya operasional yang wajar. Berarti termasuk juga adalah sewa lahan. Tapi sewa lahan itu kan tidak 10 jutanya, tetapi harus di breakdown misalnya tiap bulan. Kalau tiap bulan kemudian jatuhnya 1 juta, sementara panennya tiap 3 bulan, maka biaya operasional yang diperhitungkan ya cuman 3 juta, ya tidak 10 juta. Nanti kalau setiap panen dikurangi 10 juta, akhirnya mungkin nggak jadi sesuai nisab ya. Tapi kalau lihat panennya ini sudah melebihi dari nisab 520 kg beras. Jadi betul bisa dengan perhitungan yang banyak sekarang mulai dipraktekkan, yaitu dengan mengurangi biaya-biaya operasional yang wajar yang benar-benar menjadi inti dari proses tumbuh kembangnya dari tanaman tersebut, bukan biaya konsumsi sehari-hari ya, bukan biaya konsumsi pribadi, apalagi biaya transportasi, apalagi biaya komunikasi, bukan. Tapi benar-benar yang terkait dengan proses pertanian itu, karena dikiaskan dengan antara tada hujan atau mengalirkan air sendiri ke sawah. Jadi begitu, ketika dikurangi
dengan biaya-biaya operasional yang wajar dan penting, maka dikeluarkan zakatnya 5%. Wallahu a'lam bishawab. Baik, begitu Pak Abdullah. Yang dimana, oh ini masih ada pertanyaan lagi ternyata ya. Pertanyaannya adalah terkait yang kedua, pertanyaan kedua nih Ustaz, terkait vaksin katanya. Batal nggak puasa kita apabila kita itu kemudian divaksin pada waktu bulan puasa di bulan Ramadan itu? Gimana Ustaz? Ya, sebenarnya para ulama itu berbeda pendapat di dalam masalah kalau isinya yang disuntikkan, ya disuntikan sebenarnya konteksnya kan suntikan ya. Cuman berbeda pendapatnya itu lebih terasa ketika yang disuntikan itu apa. Nah, misalnya yang disuntikan itu adalah cairan infus yang berisi zat makanan, yang kemudian zat makanan itu secara secara fungsi dia bisa menjadikan orang yang disuntikan infus itu dia menjadi kenyang atau menjadi fresh itu, sementara tetap saja jalannya melalui suntikan bukan melalui makanan. Jadi perbedaan yang lebih terasa sebenarnya ketika isinya itu adalah zat makanan atau yang menguatkan tubuh. Ada yang mengatakan batal. Karena apa? Karena hakikatnya dia sedang memasukkan makanan dan puasanya menjadi tanpa makna. Seolah-olah dia puasa tetapi ternyata tubuhnya mendapatkan energi dari suntikan infus. Jadi mengatakan itu batal. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak batal. Karena apa? Karena pada hakikatnya orang yang diinfus juga masih merasakan keinginan terhadap syahwat makanan, dan itu juga bukan jalan resmi makanan ya, yaitu melalui jalan pembuluh darah, bukan jalan mulut, tidak bisa merasakan. Maka yang mengikuti pendapat ini tentu mengatakan itu tidak membatalkan. Nah, itu terjadi ketika isi suntikannya adalah zat makanan. Maka kalau isi suntikannya adalah obat, maka tentu tidak menjadi sesuatu yang diperdebatkan harusnya ya. Jadi apalagi kalau jelas-jelas orang itu sakit, maka di Indonesia itu pernah saya sampaikan secara ringan ya, di Indonesia kadang masalah cairan infus membatalkan atau tidak itu tidak terlalu diperdebatkan. Kenapa? Kalau di luar negeri mungkin ada orang sakit diinfus masih tetap pengen puasa, akhirnya muncul perdebatan. Kalau di Indonesia baru sakit belum sempat diinfus sudah membatalkan diri dulu, jadi nggak jadi berdebat. Oke. Itu kalau infus ya. Kalau vaksin tadi, kalau vaksin seharusnya perdebatannya tidak seramai ketika cairan infus. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Jadi begitu ya. Dan kalau itu terkait dengan ini juga banyak sering ditanyakan oleh para ibu ini. Kalau kita waktu umroh gitu ya Ustaz ya. Kalau waktu umroh itu kan ada bagi ibu-ibu itu kemudian ada minum satu pil yang kemudian bisa menunda untuk haid ya, menstruasinya, agar nanti bisa menjalankan umroh. Kan waktunya sangat terbatas tuh, kita ke sana cuma 9 hari, 10 hari atau maksimal 15 hari. Maka biar tidak terjadi haid di sana gitu kan, maka dia minum obat. Kalau di bulan Ramadan bagi ibu-ibu gimana Ustaz? Kalau misalnya minum obat semacam yang diminum di sana agar kemudian satu Ramadan nggak punya utang gitu loh besok. Gimana Ustaz? Konteksnya berbeda, kondisinya berbeda ya. Kalau di saat umroh itu kan karena memang ada keterbatasan di mana kita tidak bisa bermukim lama-lama di sana, ada jadwal perjalanan harus pulang, sementara mengulang kembali perjalanan ke Saudi Mekah itu sesuatu yang berat dan tidak semua punya kesempatan itu, maka memang untuk penggunaan di dalam umroh banyak yang membolehkan ya, tetapi sekali lagi kembali dilihat dari sisi madaratnya. Kalau ada bahaya itu tidak boleh ya. Itu dalam masalah umroh karena ada keterbatasan tadi. Tetapi kalau puasa kan nggak ada keterbatasan. Jadi tidak ada harus seperti itu ya. Tapi justru malah menjalani apa yang menjadi fitrah di dalam agama kita, yaitu bagi wanita ada fase haid sehingga tidak berpuasa. Disitulah kemudian tantangannya adalah bagaimana tetap mengisi Ramadan dengan amal-amal yang tetap berpahala, tentu selain berpuasa itu sendiri.
Wallahu a'lam bishawab. Bahkan kadang para wanita iri loh tadi Ustaz. Artinya iri itu para bapak atau para suami, para laki-laki itu kan bisa melaksanakan puasa full, ibadah bisa full dan sebagainya. Bagaimana kemudian ketika para ibu di masa haid itu untuk ben isohnya ini bapak-bapak untuk ibadahnya itu loh Ustaz. Ya. Irinya itu kan soal perasaan ya, kurang sreg gitu ya. Seperti kalau kita sholat mungkin musafir, biasanya 4 rakaat kok jadi 2 rakaat, kok kayak ada yang kurang gitu kan. Tapi soal pahalanya kan sudah terjamin. Jadi ketika sang ibu-ibu wanita haid menyiapkan pahala, menyiapkan berbuka, bahkan mungkin juga berbagi berbuka, itu secara pahala sudah dapat itu. Iya, cuma kan yang dikatakan iri itu kan iri secara perasaan. Kalau iri pahala, tinggal waktu berbuka ngasih berbuka orang banyak, dapat dia pahala puasa. Selesai masalah kan? Okay. Maka yang diirikan pahalanya atau baperannya itu kan? Oke, kan besok juga apa namanya di hari lain harus ganti lagi kan? Oke, monggo Bapak Ibu yang di Zoom barangkali ingin menanyakan kembali terkait dengan tema kita pada kesempatan hari ini, monggo saya persilahkan untuk semuanya. Oh ya, di YouTube coba saya lihat dulu adakah yang bertanya di sana. Oke, nampaknya belum Ustaz, dan kalau yang di Zoom juga belum ada, berarti ini masih ada satu dari Ajasmin. Afwan Ustaz, bagi para wanita mana yang lebih afdal Ustaz? Apakah tarawih di rumah ataukah tarawihnya di masjid Ustaz? Bagaimana ini Ustaz? Ya, ini terlepas ya, ini tentu pertanyaan yang saya kira posisinya kita anggap tidak di masa pandemi gitu ya. Okay. Kalau masa pandemi kan jawabannya lebih panjang lagi ya. Dalam kondisi normal, dalam kondisi itu, maka mana yang lebih utama? Maka sekali lagi ketika sudah terbebas atau apa namanya tidak keluarnya tidak kemudian menjadi fitnah, maka tentu dia lebih baik ikut ke masjid karena bisa mendengarkan bacaan tarawih yang lebih baik, lebih panjang, dan juga bisa mendengarkan ilmu dari kultum-kultumnya, ceramah tarawih dari para imam yang menyampaikan ilmu-ilmunya. Jadi itu lebih utama dalam kondisi normal ya, karena dengan di masjid dia bukan hanya mendapatkan sholat tarawih yang lebih baik, lebih panjang ya, tetapi juga mendapatkan kesempatan mendengarkan majelis ilmu yang itu juga mulia. Maka lebih utama ya di masjid dalam konteks ada tujuan-tujuan tertentu tadi. Tapi ada juga yang menyederhanakan secara sederhana ya. Kalau dia bisa sholat tarawih sendiri lebih panjang dan lebih khusyuk daripada di masjid, ya lebih utama di rumahnya. Karena memang kadang-kadang di rumah mungkin dia mempunyai hafalan panjang, ketika di masjid ternyata ketemunya dengan qul huwallahu ahad terus itu. Nah, kalau itu konteksnya mungkin agak berbeda ya. Jadi dilihat dari dua hal tadi. Kalau memang di masjid tadi secara tarawihnya luar biasa, lebih syiar, lebih khusyuk, lebih bagus bacaannya, dan juga ada majelis-majelis ilmu, maka tentu sangat utama, sangat baik dia ikut menghadiri, tentu dengan menjaga terlepas dari menjaga terhindar dari fitnah ya, dan juga ikut diizinkan dan ada temannya dalam masalah ini. Tapi apa memang ada hadisnya Ustaz ketika disampaikan sebaik-baik sholat wajib itu adalah bagi wanita itu adalah di rumah, begitu? Memang ada hadisnya kayak gitu ya? Ya, konteksnya ada, tetapi bahkan di dalam praktek pun para wanita sahabiyah itu juga menghadiri sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW, bahkan sholat Jumat sekalipun. Jadi memang ada hadis itu kan dalam konteks untuk menjaga ya dari fitnah ketika potensi kemudian keluarnya pada waktu masih sangat berbahaya misalnya, maka itulah konteks yang muncul dalam hadis itu. Gitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo masih ada lagi yang ingin ditanyakan. Saya buka waktu untuk panjenengan sedaya. Mumpung ini masih masih ada waktu 15 menit loh ini loh. Jarang-jarang kita bisa ngaji bersama Ustadz Hatta seperti ini. Beliau adalah kandidat doktor ini. Oke. Ustadz Aris monggo. Ustadz Arif monggo Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
Ini tentang fidyah, Ustaz. Jadi bapak saya dulu pada saat usia 74, ya sekarang usia udah 80. Pada saat usia 74, 75, 76 itu 3 tahun tidak berpuasa kan, karena merasa kondisinya nggak mungkin kan. Akhirnya saya bayar fidyah aja. Tapi kemudian menjelang usia 80 itu kira-kira mau 76 terus sampai sekarang ya, sekarang 79 usianya. Beliau tuh semangat untuk berpuasa sunnah gitu ya. Nah kemudian mendengar dari ceramah almarhum Ustaz Sukino ya di Radio MTA yang mengatakan bahwa kalau nggak kuat ya harusnya mengqadha puasa yang pernah ditinggalkan untuk membayar fidyah gitu ya. Akhirnya kemarin sempat berpuasa, membayar 3 tahun itu 60 hari berpuasa sunnah berturut-turut gitu untuk mengqadha gitu ya. Artinya kalau sebetulnya aturan kira kalau kita bayar fidyah kemudian dia harus mengqadha juga begitu ya. Demikian, Ustaz. Baik, silakan Ustaz. Iya, tentu bisa jadi ya kalau tadi dikatakan ada jawaban-jawaban yang berbeda, ya bisa jadi ya kita bisa telaah juga pendapat-pendapat yang lain. Silahkan, tentu ini dalam tidak konteks menyalahkan, tidak konteks berbeda, bisa jadi masing-masing mempunyai pertimbangan ya. Tapi memang biasanya yang ditanyakan itu berlaku ketika pada kondisi seorang sakit yang cukup lama ya, kemudian dia tidak mampu berpuasa dan membayar fidyah, dan tiba-tiba kemudian ada perubahan yang menjadikan dia bisa seger lagi ya, sakitnya yang dulu tiba-tiba sembuh. Maka dalam kondisi itu sebenarnya dia kalau benar-benar ya artinya sembuh total macam-macam, dia bisa jadi dia terkena kewajiban qadha itu. Nah, tetapi kan konteksnya ini bukan dalam konteks sakit, tetapi dalam konteks usia tua. Usia tua yang memang secara fitrahnya dalam kondisi sehat pun itu kondisi yang berat. Jadi dalam kondisi sehat pun orang-orang yang tua melaksanakannya pun dalam cukup berat ya. Maka kalau tadi logika yang tadi disampaikan memang benar, dalam kondisi orang pernah sakit ya, seolah-olah tidak ada harapan sembuh, dia bayar fidyah, kemudian ternyata dia sembuh sehat sekali. Nah, maka itu diharapkan dia bisa mengqadha. Tapi kalau dalam konteks orang-orang yang tua tentu tidak bisa sama seperti itu sama seperti itu kita cara kita berinteraksinya ya. Tapi justru malah sebenarnya orang-orang yang sudah sangat tua renta itu dia sudah punya hak untuk fidyah gitu. Dia sudah punya hak untuk fidyah sebenarnya dengan kerentaannya. Kalau dia berpuasa, bukan kemudian fidyahnya dulu haknya terhapus, tidak. Tetapi dia mungkin sedang bahasa kita ya, dia sedang mendapatkan azimah, dia sedang mengambil azimah. Jadi tidak mengambil rukhsah. Rukhsahnya sebenarnya ada. Ya sebenarnya kalau dia tidak mau berpuasa, itu dia mengambil rukhsahnya. Tapi ternyata bapak ini mengambil azimah dengan tetap berpuasa. Bukan berarti rukhsah yang dulu kemudian terhapus lalu harus diqadha, tidak. Jadi demikian ya sisi perbedaan antara orang yang dia memang lansia, sebenarnya dulu juga payah, sekarang juga payah, ya cuman agak berbeda. Sekarang bersemangat ya atau mampu lebih berpuasa. Berbeda dengan konteks orang yang pernah sakit, nggak mampu berpuasa, tiba-tiba sembuh 100% dan segar bugar dan mampu berpuasa. Jadi ada hal yang berbeda dalam penanganannya, istilahnya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kalau ada ungkapan seseorang ketika diberikan rukhsah, tetapi kemudian tidak diambil rukhsah itu, apakah dengar saja? Ya, dengar. Ketika benarkah ada ungkapan ini, Ustaz? Ketika orang diberikan rukhsah, tetapi kemudian dia tidak mengambil rukhsah itu, apakah dia termasuk orang sombong begitu? Enggak juga ya? Ya, itu kalau hadisnya kan terkait tentang rukhsah itu kan pemberian dari Allah ya, dan tentu Allah Subhanahu wa taala menyukai ketika tawaran pembeliannya kita terima itu. Itu satu hadis ya, tapi memang tetap saja para ulama berbeda pendapat terkait tentang mana yang paling afdol ya. Misalnya di dalam sholat jama' ya, sholat jama' qashar juga berbeda pendapat. Dalam masalah puasanya orang yang musafir kan juga berbeda pendapat kan, apakah lebih afdal puasa
atau lebih afdol tetap safar juga ada perbedaan pendapat. Ternyata kalau dalam puasa sih yang paling kemudian sering jadi jawaban adalah yang paling mudah dia lakukan, ya. Apakah memang kalau puasanya memberatkan, ya lebih afdol dia berbuka. Kalau memang puasanya sama sekali nggak mempengaruhi, justru malah kodoknya nanti bikin dia bingung, ya, mungkin dia lebih afdol tetap puasa. Jadi sekali lagi, walaupun memang ada tadi hadis keterangan yang mengatakan tentang bahwa tentu Allah menyukai ketika rukhsahnya kita terima, kita ambil, itu dalam hadis, tetapi juga pemaknaan para ulama tetap saja ada perbedaan. Nah, sekarang tinggal kita kan, berarti kita bagaimana kita harus menyesuaikan situasi dan kondisinya, karena bisa jadi safar kita hari ini berbeda dengan safar kita misalnya safar kita Ramadan ini berbeda dengan safar kita Ramadan besok, berbeda dengan safar kita, itu kondisinya bisa berbeda-beda, ya. Oke. Baik, kan kalau misalnya gini ya, kita pergi ke Jakarta misalnya. Sekarang ke Jakarta itu bisa ditempuh hanya dalam 1 jam. Padahal itu sudah ketika kita melakukan safar dari Solo menuju ke Jakarta, itu sudah dimungkinkan untuk mengambil rukhsah itu. Ya. Nah, itu afdolnya gimana, Ustaz? Apakah kita mengambil rukhsah itu ataukah kita tetap melaksanakan puasa kalau kita misalkan perjalanan menuju Jakarta cuma 1 jam saja sampai? Ya, itu sama dengan tadi kan. Ketika orang merasa bahwa berpuasa itu tidak sama sekali tidak mengganggu, tidak merepotkan, dan dia merasa justru qada malah menyusahkan, maka itu lebih mudah baginya, maka tentu berpuasa lebih afdol secara dia menjalankan puasa tepat di bulan Ramadannya, karena dia ingin mengambil keberkahan Ramadannya. Tapi kalau ada orang yang memilih rukhsah, berarti dia mengambil keberkahan rukhsahnya. Kan sama-sama dapatnya, ya. Mau dapat keberkahan rukhsahnya atau mendapat keberkahan berpuasa di bulan Ramadan, tidak berpuasa qada ganti di luar bulan Ramadan, ya. Itu. Jadi saya kira masing-masing mendapatkan keutamaan tersendiri, tetapi yang penting tidak boleh memaksakan. Ketika sudah ada memaksakan atau itu sesuatu yang menjadikan dia tersiksa, maka sesungguhnya rukhsah itu tentu lebih utama dalam hal ini. Baik. Itu kalau ditanya soal bagaimana pandangan terkait itu, ya. Kalau tanya saya, ya saya ambil rukhsah. Ambil rukhsah, ya. Oke. Baik, Ustaz, waktunya sudah lebih 25 ini dari jam 21. Saya kira sampai di sini saja perjumpaan kita dalam Targhib Ramadan untuk kesempatan malam hari ini. Tentu saya menginginkan ada kalimat penutup dari panjenengan dalam rangka untuk kita menyambut bulan suci Ramadan ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, satu hal yang selalu dilematis ketika Ramadan adalah apakah ini bulan tempat kita menguatkan ruhiyah kita dengan mendulang pahala-pahala ruhiyah, atau justru ini bulan yang dimana terbuka peluang kebaikan dakwah sehingga kita mampu menyusun agenda dakwah dari pagi sampai malam, sehingga dilematis bagi kita. Bagaimana tadi kita ingat Sofyan As-Sauri meninggalkan berbagai macam aktivitasnya khusus terhadap Al-Quran di bulan Ramadan. Maka ini adalah dilematis para da'i yang seharusnya bisa terjawab dengan hadis Rasulullah SAW, di mana beliau memilih untuk meninggalkan iktikaf, atau beliau memilih untuk keluar untuk melayani saudaranya yang mempunyai kebutuhan daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 2 bulan. Padahal itu adalah jenis amal yang utama, iktikaf tersebut, apalagi di Masjid Nabawi. Dan juga kita lihat bagaimana kalau amal itu dijadikan bulan Ramadan. Ternyata Rasulullah SAW memilih untuk berkhidmat, memilih untuk keluar berkhidmat, melayani para sahabat. Maka dalam konteks ini, bagi para da'i, para kader, ketika kita dihadapkan dalam pilihan-pilihan ini, tentu kita harus mempunyai target. Ramadan harus menjadi bulan penguatan ruhiyah, menjadi bulan kita mendulang pahala, menjadi bulan kita qiyam, kita siam, kita doa, kita tarawih. Tetapi juga ini adalah bulan musim kebaikan yang kita juga harus kuatkan, bulan khidmah, melayani masyarakat, melayani umat. Mari kita sambut Ramadan sepenuh hati
dengan sepenuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.